Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya di sini selaku manajer utama akan sedikit mempresentasikan bagaimana kita mencapai profitabilitas pada perusahaan PT Meraki Group ini. Dan saya juga akan membahas tentang tantangan yang kita hadapi dalam kita mengelola kerajinan tangan kita ini, dan saya juga memberikan sedikit strategi dan solusi bagaimana kita melanjutkan untuk supaya eh, perusahaan kita ini berjalan dengan baik. Yang pertama, ada tantangan perusahaan. Tantangan yang saya lihat pada perusahaan kita ini yaitu yang pertama terjadi pada kondisi cuaca, di mana kondisi cuaca mempengaruhi tumbuh kembangnya eceng gondok kita. Selanjutnya ada polusi air, tempat di mana eceng gondok kita bertumbuh bertumbuh dan terjadinya penurunan pada bahan baku utama kita. Selanjutnya perubahan lingkungan yang mempengaruhi eceng gondok. Eh, Sebuah tantangan yang membuat bahan baku utama kita menjadi terhambat dan menurun. Ya, selanjutnya dampak pada pengembangan produk dan layanan. Di sini terdapat dua yang saya ambil, yaitu yang pertama penghambatan inovasi, yang kedua kualitas produk yang menurun. Kalau penghambatan inovasi ini, ketika profit kita menurun, investasi dalam riset dan pengembangan seringkali dipotong karena menghambat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan baru. Selanjutnya, yang kualitas produk yang menurun, itu penurunan profit dapat memaksa perusahaan kita untuk menekan biaya produksi yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas produk atau layanan yang kita hasilkan. Selanjutnya, di sini saya juga merangkum sedikit dampak yang terjadi pada karyawan, memberikannya dua, yaitu yang pertama, moral dan motivasi menurun, yaitu penurunan profit dapat menimbulkan ketidakpastian di antara karyawan yang mungkin merasa tidak aman terkait pekerjaan mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan kinerja. Yang kedua itu potensi pemotongan tenaga kerja, karena seringnya penurunan profit memicu pemangkasan staf atau pengurangan biaya ini berdampak pada jumlah karyawan dan fasilitas pendukung kita. Ya, di sini saya sudah merangkum solusi yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki penurunan profit kita ini mencapai profitabilitas yang baik pada perusahaan kita. Dan saya memberikan 3 solusi. Yang pertama ada analisis penyebab penurunan profit. Jadi kita melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar penyebab penurunan profit kita, yaitu tinjau strategi bisnis, model operasional, dan area mana yang paling berdampak. Selanjutnya, dorong inovasi dalam produk atau layanan untuk meningkatkan daya tarik pasar yang eh, mempertimbangkan diversifikasi portofolio produk, layanan atau layanan yang dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Selanjutnya ada dorong karyawan untuk memberikan saran atau ide yang dapat membantu perusahaan untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Berikan saran untuk terus membantu atau memberikan ide bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang terjadi pada perusahaan kita. Nah, di sini saya juga memberikan strategi bagi perusahaan kita, ya, yang saya dapat bagikan ada 4. Yang pertama, tim manajemen yang kuat. Yang kedua, analisis pemasaran yang tepat.
Yang ketiga ada kualitas dan layanan pelanggan. Yang keempat, manajemen operasional yang efisien. Nah, tim manajemen yang kuat itu maksudnya itu adalah bagaimana kita membangun tim manajemen yang kuat dengan keahlian yang sesuai, memberikan arahan yang jelas kepada tim, dan dorong kerjasama yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita memerlukan solidaritas dari sesama tim kita. Yang kedua, analisis pemasaran yang tepat, yaitu kita melakukan strategi pemasaran yang tepat sasaran, kunci untuk mencapai kesuksesan, yaitu menggunakan media sosial, menggunakan pameran, dan bekerja sama dengan para kerajinan yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan visibilitas produk kita. Yang ketiga adalah kualitas dan layanan pelanggan, yaitu mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan memberikan layanan pelanggan yang baik akan membangun reputasi perusahaan, yaitu umpan balik positif dari pelanggan ya untuk mendukung penjualan yang berkelanjutan. Ya, selanjutnya ada manajemen operasional yang efisien, yaitu memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produk. Selanjutnya, manajemen operasional yang efisien yaitu memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produk.